Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKO Depok 1. Minggu ini aku dan Aldi dan Kak Ondi yang akan menemani kita beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mendatangkan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan berkatilah kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Aku mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Aldi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita selalu mengucap syukur dan bersuka cita ya. Iya Alexa, karena Tuhan Yesus menyayangi kita. Dengan memuji namanya, mari kita menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Aldi, minggu lalu kalian ini kasih tugas sekolah minggu. Oh iya Alexa. Yuk kita lihat sama-sama. Halo, nama saya Alrik. Saya dari kelas Matita. Saya akan membaca ayat hafalan Dari dari Matius 5 Matius 5 ayat ayat 9. 9. Berbahagialah Berbahagialah orang orang yang membawa damai, yang membawa damai, karena mereka karena mereka akan akan disebut disebut anak-anak Allah. anak-anak Allah. Terima kasih. ini dengan saya Wana Dan Daven. kami ingin menyebutkan ayat hafalan Matius 5 ayat 9.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salam kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Danya Verina Tinabunan. Saya dari kelas Pratama. Kali ini Danya mau menyebutkan ayat hafalan yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. God bless you. Kakak-kakak sekolah minggu teman-teman. Bye-bye. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Kali ini Eirin akan mengucapkan ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Bye. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nama saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Salam, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari kelas Pratama Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Thank you. God bless you. Bye. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Saya dari kelas pertama. Saya akan menghafalkan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang berbawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yohas Christopher Putranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih dan shalom, selamat pagi, sampai jumpa. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Halo, nama saya Lordi Kalia. Saya dari kelas Nadia. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak sekolah minggu dari ayat hafalan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman yang belum pernah mengumpulkan tugasnya, kami tunggu ya. Teman-teman, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Ku buka Alkitab,
tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Terima kasih Adik Alisa dan Adik Aldi. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari ini Kak Yuyun senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di sekolah minggu. Hari ini Kak Yuyun bersama dengan Kak Rumintang untuk memberitakan firman. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Halo Kak Rumintang. Halo Kak Yuyun. Apa kabar? Baik, Kak Rumintang juga berharap adik-adik di rumah beserta dengan Mama, Papa, semua dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Yuyun juga berharap ya adik-adik sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mendengarkan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan memulai berdoa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur juga karena Engkau telah menolong kami dalam seminggu kemarin. Sehingga hari ini kami boleh dalam keadaan baik dan sehat. Berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Kak Yuyun akan membacakannya buat kita semua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Dalam beberapa minggu ini kita telah membahas mengenai buah Roh Kudus dan minggu ini kita akan membahas tentang kesabaran. Dan tema minggu ini judulnya adalah Andre yang penuh dengan kesabaran. Kalau adik-adik berbicara tentang kesabaran, apa sih definisi kesabaran? Ada yang tahu nggak? Kalian mau tahu adik-adik apa itu kesabaran? Nah, benar, kesabaran itu yang pertama adalah tidak mudah marah ya. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Dan yang kedua, itu tidak gampang mengeluh. Ada lagi Kak Yuyun. Iya Kak, apa tuh Kak? Kalau kita minta sesuatu dari mama atau papa, kita harus sabar menunggu pemberian dari mama papa. Ya benar ya, jadi kita tidak maksa-maksa ya, harus sabar menunggu. Nah, tapi kesabaran itu apa sih sebenarnya? Nah, kalian dijelaskan di sini ya sedikit. Kesabaran itu adalah sifat di mana kita harus bertahan dalam menghadapi ujian, cobaan, dan tetap tenang dan tabah. Karena pasti semua orang itu mengalami Kak ujian sama cobaan hidup. Jadi kalau kita tetap tenang dan tabah, kita harus tetap bersabar. Itu sulit Kak, tapi kita bisa mengatasi itu semua dengan minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, benar banget tuh Kak Rumintang. Pimpinan Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan itu yang akan menolong kita untuk bersabar ya. Adik-adik, kita akan belajar dari Andre yang penuh dengan kesabaran. Andre ini mempunyai tim basket. Pasti adik-adik tahu dong basket, olahraga basket. Nah, pada suatu hari ada perlombaan atau ada pertandingan basket. Nah, tim Andre ini ikut dalam pertandingan tersebut. Di tengah pertandingan, tim lawan melakukan kecurangan. Ya, melakukan kecurangan dengan cara apa? Mau menyakiti Andre, yaitu dengan cara mendorong. Ya. Nah, teman-temannya Andre kesel dengan tim lawan ini. Tapi Andre dengan penuh kesabaran dia memberitahu kepada teman-temannya untuk tidak melawan kejahatan tim lawan. Ya.
Dan mereka tetap bersabar dan tidak membalas kejahatan. Apa hasilnya adik-adik? Timnya Andre menang. Ya, karena apa? Andre juga meminta kepada teman-temannya untuk berdoa. Ya, kita berdoa dan kita tidak melawan tim kejahatan dari tim lawan. Nah, adik-adik, akhirnya tim Andre menang di dalam pertandingan tersebut. Coba seandainya tim Andre juga melawan kejahatan dari tim lawan, pasti akan ricuh. Tapi Andre memberikan pengertian kepada teman-temannya supaya mereka harus tetap sabar. Akhirnya buah yang mereka dapat adalah kemenangan karena mereka fokus dengan pertandingan. Jadi mereka tidak terpancing dari tim lawan. Nah, sebenarnya sulit itu Kak Yuyun untuk menahan emosi. Ya, menahan emosi itu sulit, tapi Andre bisa mengatasinya dengan penuh kesabaran. Mengapa kita harus sabar? Nah, ada beberapa hal mengapa kita harus sabar, belajar bersabar. Yang pertama adalah agar tidak mudah mengeluh dalam menghadapi tantangan hidup, cobaan hidup. Nah, yang kedua itu dengan bersabar kita mudah mengontrol emosi, jadi tidak lekas marah ya. Seperti Andre tadi ya Kak ya, dia sabar, tidak terpancing, jadi dia bisa mengontrol emosinya. Dan yang ketiga adalah akses pertolongan Tuhan akan memampukan kita dan kita melihat bahwa ternyata Andre dengan bersabar itu menjadi tim yang menang. Itu pertolongan Tuhan karena Andre tadi kan berdoa ya, minta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Nah, itu adik-adik kenapa kita harus bersabar terhadap ujian dan tantangan ya. Nah, adik-adik bisa melihat juga contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab itu yang mempunyai sifat sabar. Mereka tuh punya karakter sabar ya. Nah, Kak Yuyun mau bacakan beberapa tokoh yang mempunyai karakter sabar ya. Yang pertama adalah Ayub. Yang kedua itu adalah Nuh. Yang ketiga Maria ibu Yesus. Yang keempat Daniel. Yang kelima Hosea. Yang keenam Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yang ketujuh Abraham dan Sarah istrinya. Yang kedelapan Yokebed. Kesembilan Musa. Kesepuluh Paulus. 11 Samuel dan yang ke-12 Simeon. Nah, adik-adik kalau mau tahu kisah mereka, adik-adik baca Alkitab nih, semua ada di sini ya. Minta mama, papa, kakak supaya baca bareng. Jadi adik-adik tahu nih, mereka itu tokoh-tokoh yang tadi sabarnya seperti apa. Nah, yang tadi Kak Yuyun sebutin, adik-adik bisa baca semua di sini ya tentang kisah-kisah tokoh-tokoh yang tadi. Ya, karena memang seperti itu. Jadi ternyata Tuhan tuh kasih contoh di Alkitab itu orang-orang yang hidupnya penuh dengan sabar. Hari ini kita telah belajar tentang karakter sabar ya. Jadi Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk sabar, tidak cepat marah, tidak cepat mengeluh. Dan satu hal loh Kak, itu harus mengucap syukur. Keadaan apapun harus tetap mengucap syukur. Karena Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Satu lagi Kak Yuyun. Ya. Kesabaran itu adalah harus dipunyai oleh ciri-ciri harus dipunyai oleh anak-anak Tuhan karena kesabaran itu bagian dari buah buah roh, bagian dari buah roh dan buah roh itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus bisa mempraktekkan buah-buah roh itu ya, salah satunya kesabaran. Kalau kita setiap kali kita melakukan melakukan buah-buah roh, ada damai sejahtera. Seperti tadi ya lagunya, ketika kita melakukan buah Roh Kudus, itu mendatangkan damai dan sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini firman Tuhan mengenai Andre yang penuh dengan kesabaran. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu. Dan untuk tugas minggu ini, Kak Yuyun kasih adik-adik tugas seperti ini ya. Tadi kan Kak Yuyun udah sebutin 12 tokoh Alkitab yang hidupnya penuh dengan kesabaran.
untuk minggu depan adik-adik bisa tuliskan siapa-siapa aja tadi nama-nama yang Kak Yuyun sebutkan ya. Tidak harus 12, minimal 10 boleh ya. Nanti adik-adik kerjakan seperti ini, lalu difoto, kirimkan videonya ke alamat email sekolah minggu atau ke WA kakak-kakak sekolah minggu yang adik punya ya. Oke, itu aja tugas hari ini dari Kak Yuyun dan Kak Rumintang untuk temanya Andre yang penuh dengan kesabaran. Hari ini kita mau tutup ibadah, pembacaan firman, dan Kak Rumintang berdoa ya buat kita semua ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Biar Engkau memampukan kami untuk kami memahami dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak Tuhan yang sabar. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh memampukan kami semua, baik kami sebagai kakak-kakak sekolah minggu maupun adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kesabaran boleh menjadi perilaku hidup mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, jika di dalam pembacaan firman hari ini ada hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampunilah kami ya Bapa, sehingga berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, dari minggu lalu Kanuning memberikan data untuk adik-adik isi ya, mama papa isi data anak-anaknya, dikirimkan ke WA Kak Yuyun atau Kak Endah. Nanti kita akan mengupdate ulang data-data anak sekolah minggu. Oke, itu aja Kak Yuyun ingetin, jangan sampai lupa ya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yuyun dan Kak Rumintang. Menurut kamu gimana, Alexa? Kalau menurut aku, kita harus selalu sabar dan jangan gampang emosi. Karena setiap kita melakukan, buah Roh Kudus akan mendatangkan damai sejahtera. Mari kita menyanyikan lagu Ada Damai Sejahtera Allah. Teman-teman, minggu ini Kakak Yuyun dan Kakak Rumintang sudah memberikan tugas sekolah minggu. Jangan lupa dikerjakan ya. Paling lambat dikumpulkan tanggal 24 Juni 2021 jam 12 ya. Teman-teman, minggu ini ada teman kita yang berulang tahun loh. Selamat ulang tahun untuk Jacques Marquez Junedi Liu pada tanggal 6 Juni. Kuenol Zabnat Arsenio Mose 8 Juni. Ciara Lona Indrawan 9 Juni. Irwan Junior Liu 14 Juni.
Brigita Naila Tahalea 17 Juni. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, mari kita terima berkat dari Tuhan melalui Pak Pendeta. Hai, Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Tentu kalian menikmati sukacita yang dari Tuhan. Dan bagaimana ibadah pada pagi hari ini? Pak Pendeta percaya kalian juga menikmati sukacita dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini, karena kalian bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kalian boleh naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu juga kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Pak Pendeta percaya bahwa kalian bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga kalian mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Sehingga kalian menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang penuh dengan kuasa itu, senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu, sampai kalian memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.